Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Dari Bukit Sion, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 10. Namun sebelum kita membaca, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih-Mu, kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini. Kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berfirmanlah. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida bin Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Asalia bin Masulam, panitera itu, ke rumah Tuhan, katanya, Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia, telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan.
Dari pembacaan kita pada pagi hari ini diberikan satu tema, yaitu berkualitas karena melakukan kebenaran. Berkualitas karena melakukan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, salah satu hal yang cukup sulit kita lakukan dalam hidup ini adalah bertahan dalam kebenaran. Seringkali kebenaran dikalahkan oleh ketakutan terhadap cemooh orang lain, dijauhi, dibenci, dan lain-lain. Seringkali juga ketidakbenaran dilakukan dengan dalih sudah seperti itu sejak dulu. Pertimbangan tersebut menggagalkan hidup benar. Melalui bacaan ini, kita melihat cara hidup Yosia yang diangkat menjadi raja pada saat ia berumur 80 tahun. Ia memerintah selama 31 tahun. Selama kepemimpinannya, ia hidup sebagai pemimpin yang hidup benar di mata Tuhan. Sama seperti Daud, ia tidak menyimpang dan tidak menjadi hamba uang. Dia menjadi hamba yang teladan. Dia baik sekali. Ia lahir dari keluarga yang tidak setia kepada Tuhan. Ayahnya yang adalah seorang raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Selama masa pemerintahan ayah dan kakeknya, bait suci telah disalahgunakan. Hilkia leluhurnya telah mengambil barang-barang bait suci untuk membayar upeti kepada Sanherib. Keadaan itu menunjukkan kualitas kepemimpinan dan moralitas buruk suatu bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yosia tampil menjadi seorang pemimpin yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan menjaganya di jalan yang benar dan memakainya membawa perubahan besar bagi bangsa Israel. Hal itu tampak melalui perbaikan kembali rumah Tuhan dalam ayat 3-7. Yosia memiliki semuanya karena ia tekun membaca firman Allah yang membuatnya sebagai pelaku kebenaran. Meskipun mewarisi kekacauan, ia tidak menganggapnya sebagai sebuah kebiasaan leluhur, seperti yang dilakukan oleh banyak orang bahwa itu sudah sejak dulu dilakukan. Tetapi Yosia ini melihat mana yang benar dan mana yang tidak, dan dia bertahan dalam kebenaran dan meninggalkan peninggalan leluhurnya itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang percaya memiliki tanggung jawab dan hak istimewa untuk menjalani hidup berkualitas menurut firman Allah. Kita semua bertanggung jawab untuk membaharui warisan atau kebiasaan hidup yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Kualitas kita ditemukan oleh seberapa kuat dan beraninya kita mengupayakan kebenaran dalam kehidupan kita. Jangan kita selalu berpatokan pada peninggalan leluhur kita, tetapi marilah Bapak, Ibu, kita selalu menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan utama dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong sertai kami dalam melakukan firman-Mu ini dengan baik, sehingga kami bisa bertahan dalam kebenaran Tuhan sesuai yang tertulis dalam firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang terbaring karena sakit penyakit. Tuhan hadir melawat, memberkati mereka
sehingga kesembuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, boleh bersyukur hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa juga untuk kekasih kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, iman, pengharapan, sehingga dalam masa tua tetap merasakan kasih setia Tuhan, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan kekuatan, kesehatan kepada pemerintah kami, hikmat, kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami, sehingga apapun yang kami lakukan, boleh kami lakukan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Terima kami yang datang kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menikmati karunia Tuhan dalam kehidupan kita.